Selamat malam Pak Esa. Yang menyinggung yang tadi, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Apakah kita kalau merencanakan sesuatu dengan tidak melupakan Tuhan, apakah itu juga pasti terjadi? Belum juga. Belum tentu. Belum tentu kan? Karena Iya. apa? Karena begini loh. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah akan diberikan padamu. Carilah kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, setiap orang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia minta roti? Atau memberi ular jika dia minta ikan? Maksudnya gini loh, karena Bapak kita tuh baik, kalau kamu minta roti tidak mungkin dikasih batu. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita ini saking lemahnya dan kurangnya pengertian kita. Kita lihat batu kayak roti. Ini di batu nih. Tapi entah bagaimana saya lihat kayak roti. Jadi saya minta Tuhan, berilah roti ini Tuhan, berilah roti. Tapi Tuhan tahu, nah itu bukan roti, itu batu. Maka biar kau berdoa sampai bengkok pun, karena dia Bapa yang baik yang tidak bisa kasih batu untuk anaknya roti. Biar kau doa sampai doa puasa pun, dia gak akan kasih. Karena dia tahu, memang mirip. Karena memang batu mirip roti. Karena roti-roti di sana kan yang pernah ke Israel, lihat toh. Rotinya kan mirip batu kan. Makanya, karena roti mirip batu, makanya setan bilang, ubahlah batu-batu ini jadi roti. Karena memang mirip. Lalu dia bilang, memberi ular jika anaknya minta ikan. Ular itu mirip dengan ikan. Ya, karena ikan di sini ini bukan ikan biasa. Yang ikan di sini yang dimaksudkan kayak belut. Jadi mirip. Nanti kalau versi Lukas, anak bapak manakah yang memberikan telur jika anaknya minta kalajengking? Karena telur mirip kalajengking. Tapi harus cari telur di sana dan kalajengking di sana. Bukan telur dan kalajengking kita. Yang di Israel sana. Di Israel itu, ya maka kalajengkingnya jumbo-jumbo. Kulitnya model kayak telur. Dan kalau dia tidur, dia lingkar ekornya persis kayak telur. Dan dia biasa ada di sarang ayam, telur. Jadi waktu kau lihat sekilas mirip. Jadi Tuhan walaupun mirip-mirip, Tuhan gak akan kasih. Karena dia Bapa yang baik. Maka biarpun ada rencana. Menurut kita rencana baik. Kita sudah berdoa dan serahkan sama Tuhan kan? Sudah serahkan sama Tuhan. Tapi kalau itu ternyata mendatangkan ketidakbaikan bagi kita, dia pasti tidak kabulkan. Dan dia menolak permohonan kita. Waktu dia menolak permohonan kita, jangan kecewa. Harus bersyukur. Karena kadang-kadang Tuhan memberkati kita dengan cara doa dikabulkan. Dan kadang-kadang dia menyelamatkan kita dengan cara tidak mengabulkan doa kita. Hanya kita nggak tahu. Kalau Tuhan mulai buka kebenaran itu, kita akan bersyukur bahwa dia tidak kabulkan doa. Waktu saya masih muda. Sekarang juga masih muda, tapi waktu lebih muda dari sekarang. Waktu saya masih mahasiswa teologi, ya, waktu saya masih mahasiswa teologi, saya naksir satu cewek, manis sekali, orang Dayak. Wah, tapi kan saya kan calon hamba Tuhan kan, maka tidak bisa tembak-tembak sembarang saja, harus berdoa. Saya berdoa sungguh-sungguh, pakai puasa lagi. Saya juga tahu juga ada saingan banyak, tapi sudah saya ikat dia dalam nama Yesus. Sudah ikat dia dalam nama Yesus. Tinggal tiba saatnya katakan cinta. Dan saya katakan. Dan dia tolak. Jadi kamu gak mau? Dia jawab mau. Hah? Mau? Iya, mau muntah. Saya kecewa, Tuhan, kok kenapa sudah doa lagi loh? Pakai puasa lagi loh. Ini bukan melakukan sesuatu di luar perencanaan. Tidak pakai melibatkan Tuhan. Ini sudah rencana melibatkan Tuhan. Tapi Tuhan tolak loh. Beberapa bulan kemudian, dia dipecat dari sekolah. Kenapa? Ketahuan hamil. Lalu saya pikir, astaga. Seandainya hari itu dia terima saya, berarti dia hamil di tangan saya. Apa kata dunia? Hari itu saya bersyukur, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, karena dia sudah tolak. Tuhan telah menyelamatkan saya dengan menolak permohonan saya. Jadi kalau kita betul anak Tuhan itu, Tuhan bekerja untuk kebaikan kita lewat doa dikabulkan atau tidak dikabulkan. Maka bersyukur berdoa. Ya. Makanya bilang, ucap syukur senantiasa. Sadhu Sundar Singh, penginjil India, satu kali perjalanan dirampok. Pulang rumah, dia ambil buku harian dan dia berdoa. Dia tulis, Tuhan, hari ini aku mengucap syukur. Pertama,
Karena mereka merampok uang saya, tapi tidak semua. Karena saya nggak bawa semua. Separuh masih di rumah. Kalau saya bawa semua, pasti habis semua. 2, Tuhan, aku mengucap syukur karena mereka merampok uang saya, tapi tidak merampok nyawa saya. Dan 3, Tuhan, aku mengucap syukur karena hari ini aku dirampok, bukan aku yang merampok. Luar biasa. Ya. Di balik doa, Paulus juga, ingat, dia berdoa 3 kali supaya duri dalam daging Tuhan angkat. Tapi Tuhan bilang, cukup sudah kasih karuniaku, sebab dalam kelemahanmu kuasaku jadi sempurna. Jadi ada prinsip di sini begini. Kalau Bapak minta sesuatu pada Tuhan, misalnya Bapak ada masalah besar sekali, penyakit atau penderitaan sekali, Bapak berdoa, Tuhan angkat penderitaan ini. Kemungkinan pertama, Tuhan angkat penderitaan. Tapi kemungkinan kedua, Tuhan nggak angkat penderitaannya, Tuhan tetap kasih penderitaan itu tetap, tapi Tuhan tambahkan kasih karunia di dalamnya, kekuatan di dalamnya, sampai penderitaan tidak hilang, tapi kekuatan ditambah, sehingga Bapak kuat menanggung penderitaan yang ada. Itu juga keajaiban. Jadi jangan bilang bahwa keajaiban hanyalah kalau penderitaan diangkat. Adalah keajaiban juga bahwa penderitaan tidak terangkat, tapi saya masih tetap setia terus ya. Hati-hati dengan setan bilang Tuhan tidak sayang kamu, karena kamu berdoa Tuhan gak kabulkan. Itu tipuan setan. Jangan. Percaya pada firman. Karena waktu doamu tidak jawab, setan ngomong, ini namanya peperangan rohani. Ya kan? Ya, ini peperangan rohani. Maka bersyukurlah untuk setiap doa yang Tuhan tidak